bukan hanya dalam urusan ranjang ya, nggak yang ngasih orang makan begini. Komunikasi itu kan yang nggak efektif berakar dari banyak. Misalnya dia dari segi ekonominya nggak dipenuhin dengan baik. bener. Tugasnya laki-laki, apalagi dia menjadi seorang suami dan nanti menjadi ayah, itu tuh luar biasa berat sebenarnya. Benar. Darurat POAM ini juga bisa berefek banyak juga ya. Nanti berefeknya kalau punya anak ke pengasuhan. Karena sampai kapanpun laki-laki dan perempuan itu nggak akan pernah setara dan nggak akan pernah bisa disetarain. Dan tugas kita cuma satu loh padahal. Taat ya. Taat. Iya, capek. Justru kalau kita tuh hidup melebihi fitrah kita sendiri gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di Mau Cerita. Dan hari ini spesial, aku ngajak temanku buat diskusi karena kemarin temanku baru aja sharing tentang krisis qawam yang banyak dialami oleh para laki-laki zaman sekarang dan cukup banyak juga dikhawatirkan oleh para perempuan, sehingga perempuannya akhirnya jadi kayak, aku jadi takut nikah deh tahu laki-laki kayak gini gitu kan. Sedih. Iya, sedih banget. Terus banyak juga yang mungkin akhirnya menjadi punya paham feminis bahwa merasa bahwa dirinya itu harus setara dengan laki-laki, merasa bahwa kita tuh bisa juga kok hidup tanpa laki-laki dalam tanda kutip. Terus misalnya hal-hal yang sebenarnya kalau dalam Islam tuh tidak seperti itu. Benar, ya kan? benar. Nah, sekarang kita mau ngobrol bahas tentang feminis dulu kali ya. Boleh. Dimulai dari feminis dulu. Kenapa sih akhirnya orang-orang memiliki paham soal feminis? Asal muasalnya dari mana? Terus sebenarnya seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai perempuan gitu? Oke, gue boleh perkenalan dulu kan? Iya ya? dong, harus Boleh. dong. Background. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua viewersnya Hira Lutfi Journey. Perkenalkan dulu ya, nama gue Indah Febriani, tapi gue biasanya dipanggil Nyo. Saat ini gue adalah master student di Monash University, ngambil jurusannya Early Childhood Education. Nah, terkait bahasan kita tadi nih, yang soal mau mulai dari feminisme ya. Sebenarnya tuh awalnya gue itu tertarik sama tren di TikTok sama Reel yang kalau lu lihat tuh biasanya ada bikin video suaminya atau kakaknya atau bapaknya gitu ya lagi melakukan pekerjaan rumah tangga, baik itu nyapu, masak, ngepel, jemur, ngurus anak. Terus teksnya nanti gini, alhamdulillah suamiku atau bapakku tidak patriarki gitu kan. Nah, dari situ itu cukup menggelitik sih karena banyak teman gue juga yang membuat video tersebut. Dan gue yakin sebenarnya mereka itu intentionnya lebih kayak untuk nunjukin sisi positif dari ini loh, di tengah era sekarang banyak laki-laki yang gak capable buat menjalankan perannya gitu ya. Ada laki-laki yang mau berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga gitu. Which is sebenarnya tujuan mereka baik ya. Iya. Cuman gue di sini pengen bahas ininya aja sih. Framework yang mereka gunakan yaitu memandang laki-laki yang seperti itu tidak patriarki. Sebenarnya apa sih patriarki gitu kan? Nah, kalau patriarki itu sendiri itu kan adalah sebuah terminologi yang berangkat dari gerakan feminisme, ya kan? Dari ideologi feminisme. Jadi feminisme itu melihat bahwa patriarki itu adalah bentuk penindasan otoritas dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, gitu. Nah, bentuk penindasan dan tanda kutip kekuasaan laki-laki terhadap perempuan itu tuh terwujud dari sejarah feminisme itu sendiri, di mana waktu di feminisme gelombang pertama mereka kan memperjuangkan emansipasi wanita agar wanita itu punya dan mendapatkan hak-hak dasarnya nih, hak-hak untuk hidup, digaji dengan layak, hak kesehatan, hak diakui partisipasi politiknya. Terus mereka juga punya hak untuk kepemilikan harta gitu kan, karena saat itu di awal kemunculan gerakan feminisme banyak perempuan terutama di peradaban barat waktu itu mereka nggak punya hak atas hartanya, apalagi setelah menikah gitu, buka bank aja nggak bisa waktu itu mereka gitu ya. Nah, jadi tuh laki-laki tuh memegang peran yang sangat menguasai si perempuan, sehingga perempuan itu kayak diperbudak ya, diperbudak, dijadikan kepemilikan seperti properti, seperti barang gitu ya.
Dan itu kan juga fenomena yang terjadi di Arab sebelum munculnya Islam. Sebelum Rasulullah mengajarkan nilai-nilai Islam, bagaimana menggauli perempuan dengan baik, bagaimana mendidik anak dan merawat keluarga juga termasuk perempuan di dalamnya di masyarakat. Tuh. Jadi paham feminisme ini keluar memang sebelum Rasulullah tuh turun ya, sebelum Rasulullah lahir. Sebenarnya kalau kita ngomonginnya dari perspektif sejarahnya ya, si feminisme ini kan berangkat dari ketertindasan perempuan di peradaban Barat ya, yang mana sejarahnya panjang, dan itu terjadi bahkan setelah Islam turun pun mereka masih mengalami itu gitu loh, di mana perempuan-perempuan di peradaban Barat saat itu mengalami ketertindasan yang tadi aku sebutin, sehingga di feminisme gelombang pertama mereka memperjuangkan hak-hak dasarnya dulu. Nah, mereka kemudian feminisme ini melahirkan sebuah notion bahwa patriarki ini adalah sumber dari ketertindasan dan kesengsaraan perempuan. Gitu. Sehingga kalau mau perempuan itu sejahtera dan berdaya, maka kita harus mendobrak patriarki menurut feminisme. Nah, jadi patriarki itu bisa dalam bentuk laki-laki yang mengatur pakaian perempuan, laki-laki yang mengatur bagaimana perempuan behave, bagaimana perempuan bertingkah laku, bekerja, pos-pos mana aja yang layak tanda kutip hanya untuk perempuan dan lain sebagainya gitu. Makanya mungkin di awal kesannya kan kata-kata patriarki itu harmless ya. Kan kita di permukaan mikirnya ya siapa juga sih perempuan yang mau diatur-atur, terus habis itu dianggap seperti barang dan properti gitu kan. Kita kan di Islam juga tidak mengajarkan seperti itu gitu loh. Sehingga kita banyak yang menggunakan terminologi kata patriarki untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketertindasan itu tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam syariat Islam ya, di dalam aturan Islam itu ada anjuran dan juga ada peran di mana seorang ayah, seorang suami gitu ya, dia harus mendidik, dalam rangka mendidik dan menjaga keluarganya agar selamat sampai ke surga, itu untuk menaati syariat. Contohnya perempuan harus menutup aurat gitu kan. Dan yang mana aturan itu sebenarnya ada di dalam Islam, ya, bukan aturan keluar dari mulut suaminya. Betul, aturan itu kan ada dalam Islam. Aturan itu ada dalam syariat Islam. Dan laki-laki itu punya tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam dalam keluarganya dulu nih, ya kan? Nah, kalau sekarang aja, misalnya ada seorang ayah atau seorang suami meminta dan mendidik anaknya, istrinya untuk menggunakan jilbab deh misalnya untuk menutup aurat, itu bisa dianggap sebagai bentuk patriarki, pelanggengan patriarki. Kenapa? Karena dalam perspektif feminisme, tubuh perempuan itu adalah otoritasnya perempuan, nggak boleh diatur-atur oleh siapapun selain si perempuan itu sendiri gitu, nggak boleh diatur masyarakat, diatur keluarga terdekat. Pokoknya apapun yang mau perempuan lakukan dengan tubuhnya, terutama dalam perspektif feminis liberal ya, itu haknya perempuan. Gitu. Sedangkan kan di dalam Islam, tubuh kita tuh bukan milik kita semata. Tubuh kita itu kan titipan dari Allah. Dimana dengan itu adalah titipan, kita harus punya kesadaran diri sebagai seorang hamba ya, untuk mentaati dan tunduk tentang bagaimana Allah itu mau mengatur bagaimana tubuh kita ini harus ditutup, harus dijaga, dirawat dan sebagainya. Nah, itu masih dalam satu kontradiksi. Jadi penggunaan kata patriarki dalam menggambarkan seorang laki-laki ya, terutama seorang laki-laki di keluarga muslim, sebagai bentuk bahwa oh mereka nih mau loh melakukan pekerjaan rumah tangga, itu kurang tepat teman-teman. Jadi lebih tepatnya adalah laki-laki yang bisa menjalankan perannya di dalam keluarga, di dalam pernikahan gitu ya. Itu lebih ke menunjukkan bahwa oh fungsi qawamnya mereka berjalan gitu. Nah, disitulah yang lebih appropriate untuk seorang muslim dan muslimah itu adalah bagaimana kita menumbuhkan dan mendidik agar anak laki-laki kita nih kelak bisa punya value sebagai seorang qawam yang capable, bukan hanya sekedar laki-laki yang tidak patriarki gitu loh. Karena akan ada masanya seorang laki-laki muslim
itu akan terkesan patriarki ya kalau ngikutin value-nya patriarki ketika dia mencoba menegakkan dan menjaga keluarga dari pinta kayak itu tadi. Iya, benar. Gitu. Nah, Qoam itu apa sih gitu kan? Kalau menurut lo Qoam itu apa? Qoam tuh sejauh yang gue pahami tuh dia punya tanggung jawab sebenarnya ya. Dia punya tanggung jawab. Qoam tuh pemimpin yang mana dia tuh punya kuasa yang lebih tinggi untuk mengatur, bertanggung jawab, terus mengendalikan atau istilahnya mentertibkan kehidupan rumah tangga itu sendiri dengan syariat-syariat Islam yang ada. Dan setelah gue memahami Qoam itu ya, sebenarnya gue merasa justru tugasnya laki-laki, apalagi dia menjadi seorang suami dan nanti menjadi ayah, itu tuh luar biasa berat sebenarnya. Benar. Itu sesuatu yang gak bisa diremehkan, sesuatu yang sebenarnya harus disiapkan dengan sangat baik, dengan sangat matang, karena pertanggungjawaban lo tuh bukan sama diri lo sendiri atau bukan sama keluarga istri lo, tapi tanggung jawab lo tuh nanti sama Tuhan, sama Zat yang sudah memberikan lo rezeki berupa istri, berupa anak, berupa keluarga, berupa ini itu gitu kan. Sehingga gue merasa menjadi wajar kalau misalnya seorang suami itu meminta atau memerintahkan istrinya untuk menggunakan hijab, untuk menutup aurat, untuk begini dan begitu, karena semua aturan itu bukan dari dia sebenarnya. Semua aturan itu dari Allah sebenarnya. Cuma mungkin harus lebih diarahkan, harus lebih dibimbing, lebih dididik gitu. Banyak orang yang merasa pengen deh punya suami yang bisa ngebimbing, pengen bisa ngedidik, pengen bisa begini begitu. Tapi giliran dikasih yang kayak gitu, atau misalnya mungkin bertemu dengan orang yang potensial seperti itu, dia merasa kalau ngatur-ngatur gue, kalau minta gue ini dan itu kebebasan gue dong, kebebasan gue, hak prerogatif gue untuk mau pakai jilbab, mau nggak pakai jilbab, lo jangan ngatur-ngatur gue dong. Gue kan sama lo setara. Itu yang nggak masuk di akalku sebenarnya, karena sampai kapanpun laki-laki dan perempuan itu nggak akan pernah setara dan nggak akan pernah bisa disetarain. Kasarnya nih, kalau misalnya kita boleh ngomong ya, kita itu dari segi hormonal aja kan ya, kita udah punya haid, udah melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Itu tugas yang cukup berat untuk tubuh kita. Terus masih mau dibebanin untuk setara dengan laki-laki yang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, memprovide keluarganya, membimbing. Mau setara kayak gitu, repot hidupnya. Ya kan? Capek. Justru kalau kita tuh hidup melebihi fitrah kita sendiri gitu. Iya, benar. Kalau di Al-Quran kan surah yang paling terkenal tentang bab pernikahan, fikih perempuan, anak, bahkan tentang anak yatim, bahkan tentang warisan, itu kan semua termaktub rata-rata di surat An-Nisa ya, surat keempat kan. Dan ada satu ayat dari surah An-Nisa itu ayat 34 yang sering diperdebatkan gitu loh, tentang makna qawam itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Makna qawam itu sering disalahartikan gitu ya, dalam frameworknya feminis muslimah, menganggap bahwa qawam itu adalah bentuk otoritas laki-laki yang mana otoritasnya itu berarti menguasai, eksploitasi gitu ya, menindas dan lain sebagainya. Padahal makna qawam itu tuh sebenarnya lebih dari itu gitu. Istilahnya gini, dalam Islam qawam itu tuh kan pemimpin itu kan berarti butuh respect ya, mutual respect, saling respect satu sama lain. Kalau mau menjadi seorang pemimpin yang mana pengikutnya bisa dipimpin, lu harus menunjukkan value lu sebagai seorang laki-laki muslim untuk layak nih untuk dipimpin dan ditaati dan dihormati gitu ya. Dan sebagai pengikutnya kita, makmumnya, kita juga harus menunjukkan kelayakan kita bahwa kita nih makmum yang layak mendapatkan respect juga yang sama dari laki-laki. Pemimpin kita nih, laki-laki ini di keluarga gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya cukup missing dalam apa ya istilahnya laki-laki hari ini ya, yang menurut dari perspektif gue nih banyak missing adalah laki-lakinya ada kepengenan
dan memang ini fitrahnya ya, untuk dihormatin, untuk mendapatkan apresiasi dari pasangan, dari anak, dari keluarga, tetapi mereka nih bisa jadi belum ada di level yang layak untuk mendapatkan itu. Contohnya gimana? Ada kan kasusnya di mana laki-laki tuh kerja kagak, cuman mancing, ngangon, main burung, ngudut, ngabisin duit. Istilahnya untuk hal yang basic aja nih, tanggung jawab basic, memberi nafkah lahir ya. Nafkah lahir itu kan harus ada kesiapan makanan, tempat tinggal, sandang, pakaian, pangan, papan. Ya kan? Itu aja dia masih belum mampu dan belum berusaha maksimal nih. Tapi dia sudah minta dihormati sebelum dia memberikan kewajibannya. Benar, gitu kan? dia minta dihormatin. Orang-orang anak-anak istri harus tunduk, harus nurut dan lain-lain gitu kan. Memang sih pahala terbesar istri gitu ya, dan cara jalan termudah kita nih sebagai perempuan ekspres kita nih masuk surga itu kan tinggal taat aja nih sama suami. Tapi kita juga tidak boleh ya, batasannya tidak boleh mentaati dalam kekufuran ya kan gitu. Nah tetapi banyak nih laki-lakinya yang nggak sadar juga bahwa upbringing mereka, hasil didikan mereka mungkin dari masa kecil atau hasil pergaulan mereka, pola pikir mereka membentuk seakan-akan respect yang diberikan perempuan di dalam keluarga, baik itu istri, ibu, dan anak, itu adalah respect yang otomatis ada. Bukan yang earn. Sementara sebenarnya itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan gitu kan. Betul. Itu nggak akan terjadi dengan sendirinya saja. Betul. Dan itu udah harus ditumbuhkan, dirawat, dan dididik jauh sebelum dia memasuki fase rumah tangga. Benar. Gitu. Dan biasanya problemnya adalah laki-laki yang kita bilangnya laki-laki yang punya krisis qawam ya hari ini, yang punya krisis qawam, yang nggak capable dalam membangun rumah tangganya. Dia nih mengelola rumah tangga itu bisa berangkat dari masalahnya yang kompleks itu dari parenting dia zaman dulu, lingkungan dia bergaul, gitu kan. Misalnya parenting zaman dulu itu gimana? Parenting di mana dulu mungkin si suami itu dibesarkan dengan pandangan bahwa laki-laki ini pokoknya harus dilayanin, pokoknya dia nggak usah ngerjain pekerjaan rumah tangga, dia terima jadi aja. Apapun yang dia lakuin kita harus nurut, harus ngangguk gitu ya. Terus kita tidak boleh mendebat, nggak usah disibukin. Pokoknya udah dia terima enak aja, makanan udah harus tersedia di rumah gitu ya kan. Sehingga ketika dewasa nih ya, dia jadi tidak menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah shared responsibilities dengan pasangannya. Atau contohnya misalnya ada laki-laki yang malas nyari duit, malas mencari nafkah gitu. Padahal itu kan istilahnya tanggung jawab paling dasar laki-laki ketika udah nikah, dalam misakon golizo ya, dalam sigotoklik aja itu adalah menafkahi dulu gitu kan. Kalau nggak menafkahi 6 bulan minimal itu kan udah bisa jatuh talak gitu kan. Benar. Ada laki-laki yang lebih milih istrinya kerja banting tulang tapi dia nyantai, kerjanya sekedar ya ala kadarnya. Itu bisa jadi juga karena dia hilang gitu ya, atau istilahnya turn off ke jiwa kekawamahan di dalam dirinya karena udah keenakan. Karena lingkungannya tuh tidak mensupport dia untuk menggunakan fitrah kawamnya dia itu ya. Betul. Jadi kayak ketika kita melihat ya kasus hari ini mungkin banyak, tapi banyak Kak di istri-istri yang stres, dia harus kerja, pulang kerja harus ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, sedangkan suaminya yang paling cuman kerja doang, di rumah nggak ngurus anak, nyuci piring aja dah satu kagak mau Kak dia. Ada nggak yang kayak gitu? Ada gitu. Dan emang real, dan itu adalah masalah yang tadi datang dari krisis qawam, melihat bahwa tugas laki-laki sebagai suami selesai nih nyari nafkah, beres deh gitu. Kebanyakan anggapannya memang seperti itu juga ya, karena memang dari kecilnya memang dia dibiasakan untuk terlibat dalam urusan rumah tangga, untuk sekedar misalnya nyuci piring, sekedar merapikan kasur ketika bangun tidur, anduk nggak ditaruh di mana kasur. Itu kan jokes yang akhirnya emang beneran terjadi. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang merepotkan kita sebagai perempuan dong. Pertama ngerepotkan kita sebagai perempuan, kedua banyak akhirnya perempuan-perempuan juga yang merasa gue males nikah akhirnya kalau misalnya gue masih harus ngurusin laki-laki yang kebanyakan seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ketika laki-laki itu mengerti bahwa dia itu tuh diciptakan memang untuk suatu tanggung jawab yang lebih besar, dia tidak akan seleha-leha itu sih menjalani hidupnya, karena dia tahu bahwa dia nggak punya jaminan loh untuk masuk surga, walaupun laki-laki itu sampai besar memang masih tetap
berbakti ya sama orang tuanya. Kalau misalnya kita yang perempuan sudah menikah kan dari yang tadinya berbakti sama orang tua jadi sama suami. Kalau suami kan tetap ke orang tua dan terutama ibunya gitu kan. Tapi itu tetap aja nggak dapet juga jaminan surga dari situ gitu loh, sehingga orang yang benar-benar paham akan melaksanakan apa yang memang sudah menjadi kewajiban dia gitu. Ya. Dan ini sih tadi kan lo ada mention ya masalah perempuan dan laki-laki itu tidak akan pernah setara. Perempuan aja telah lahirkan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di dalam Islam aja nih ya, kalau masalah ibadah, masalah peluang mendapatkan pahala, sebenarnya antara laki-laki dan perempuan tuh punya peluang yang sama besar ya. Allah tidak membeda-bedakan hambanya. Yang Allah lihat itu adalah takwanya. But that doesn't mean kita nih sebagai perempuan harus repot take over perannya si laki-laki sebagai qawwam atau si laki-lakinya men-take over peran kita sebagai istri gitu ya. Karena meskipun peluang kita untuk beribadah dan mendapatkan pahala ini sama, tetapi Allah itu menciptakan kita, laki-laki dan perempuan itu berbeda bukan untuk saling berkompetisi, tetapi tujuannya untuk saling serasi dan melengkapi satu sama lain. Kenapa tadi lo bawa-bawa soal masalah haid melahirkan itu menarik karena memang dalam pandangan biological determinism ya biasanya pandangan-pandangan biological determinism itu melihat bahwa emang badannya perempuan itu built different, baik dari massa tulang, massa otot. Kita setiap bulan itu punya siklus haid. Ketika kita siklus haid sebulan aja itu sangat mempengaruhi energi level kita, ya kan? Mood harian kita. Nanti ada masanya energi kita itu tinggi banget, ada masanya kita tuh capek. Belum lagi kalau lagi haid kita kram dan sebagainya. Menyusui juga itu menghabiskan energi yang sangat besar, menyerap nutrisi, melahirkan juga itu istilahnya menyerap semua yang ada di dalam badan kita ya. Diri kita gitu kan. Nah, bayangkan ketika perempuan sudah punya porsi jihadnya masing-masing nih. Perempuan kan porsi jihadnya di situ ya kan. Terus tiba-tiba karena society yang hari ini membentuk bahwa perempuan harus independen lah, harus berdiri di kakinya sendiri, harus bisa menghasilkan bla 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 bla, sehingga ekspektasi eksternal itu muncul dan membebani pundak perempuan yang udah berat nih. Iya, benar. Perannya udah berat ya kan. Yang peran biologis tadi sudah berat, kemudian dibebani ekspektasi harus sukses, independen, bla 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 bla, sehingga dia udah di rumah capek, di luar capek, ketika pulang ke rumah melihat suaminya, kayaknya nih suami gue perannya dan tanggung jawabnya nggak sebesar gue ya, kayaknya dia santai aja. Nah, jadi kayak double job si istri double job istrinya ya kan. Nah, double job, double burden, sehingga itulah yang menyebabkan banyaknya dissatisfied dan konflik dalam rumah tangga. Dari situ awalnya. Tapi kalau seandainya antara si laki-laki dan si perempuan nih tahu gitu ya, berdasarkan syariat apa sih tanggung jawab kita yang paling inti, paling core gitu kan. Kita tuh nanti nggak akan yang ribet dan rungsing sendiri gitu loh dengan peran yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita. Contoh misalnya kayak tadi ya, case di mana laki-laki ini malas kerja lah, nggak mau menafkahi padahal sehat, nggak cacat, nggak sakit gitu ya, nggak punya disabilitas. Kemudian istilahnya dia nggak mau kerja, sehingga yang terbebani jadi istrinya yang jadi harus cari nafkah, istrinya yang harus ngurus rumah juga, ya kan? Terus cekcok lah. Nah, padahal kan sebenarnya yang harus didorong adalah gimana caranya perempuan ini bisa mendorong si laki-laki supaya dia bekerja. Yes, yang si switch kawamnya, kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai kawam ini redup dan mati gitu ya, bisa klik lagi, bangun lagi. Harus kayak didesak lo yang kerja bukan gue. Benar. Gitu. Jadi banyak yang sekarang perempuan tuh juga jadi stres karena double burden tadi, karena itu adalah tanggung jawab yang diambil, padahal itu bukan tanggung jawab dia. Iya, benar, gitu. Benar. Secara fitrahnya tuh itu bukan dia yang harusnya melakukan, tapi peran laki-laki yang ada di dalam keluarganya ya, mungkin ayahnya atau suaminya atau mungkin adiknya atau siapa gitu. Tapi oh iya, ada cerita menarik. Gue lupa cerita. Beberapa hari lalu temen gue itu ada yang punya masalah. Jadi qadarullahnya kan temen gue ini ayahnya sudah meninggal ya. Lalu temen lu cewek cowok? Cewek, temen gue cewek.
dia punya ayah udah meninggal. Nah dia nih berapa bersaudara gitu ya, gue lupa. Pokoknya dia anak tengah, dia masih punya adik 2 masih sekolah, dan dia punya kakak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya ingat gue ya. Nah kakak-kakaknya ini udah menikah dan ada yang sudah bercerai. Ada kondisi di mana si anak-anak perempuan yang sudah mandiri dan sudah bekerja ini kan menggantikan posisi almarhum ayahnya nih, yang memprovide keluarga, ya kan, baik nyekolahin adeknya dan lain-lain, yang kita kenal istilahnya sekarang sandwich generation lah ya, yang sering diperdebatkan gitu. Nah, yang parahnya adalah kakaknya yang laki-laki ini, kan seharusnya kakaknya yang laki-laki ini yang harus memprovide minimal, nggak usah deh adik-adiknya dulu, minimal ibunya dulu dipastikan ibunya ini terprovide, ya kan, karena kalau yang anak laki-laki kan setidaknya dia punya peran kawamah di situ kan dalam rumah tangganya. Ini malah yang kakaknya yang laki-laki udahlah kerjanya nggak tahu ya gimana, itu nggak ngerti, kerja kali, kerja tapi nggak ngerti gajinya gimana. Kemudian dia pinjol, dan setelah pinjol dia menggunakan ibunya untuk meminta tolong ke kakaknya dan ke adik-adiknya yang perempuan yang sudah bekerja ini untuk bantu bayarin utang pinjol dia. Wah itu udah bukan krisis lagi, darurat kawamnya itu. Itu udah parah, itu bukan krisis, darurat. Itu ketika gue denger ceritanya, wah emosi gue sih naik sih, ubun-ubun. Gue tuh sampai yang bilang ke temen gue bilang, bisa ya? Lu itu nggak punya tanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh kakak laki-laki lu. Apalagi dia istilahnya meskipun dia duda gitu ya, dia tuh punya tanggung jawab sendiri loh terhadap dirinya, terhadap keluarganya. His debt is not yours problem. Iya benar gitu. Tetap ya, dia yang harus nyelesain apa yang udah dia buat gitu kan. Tapi temen gua dia tuh nggak tegaan orangnya, terus juga ntar bingung. Itulah kelemahannya perempuan tuh. Itu jadi kelemahan perempuan kan, kita kadang suka overwhelm ya dengan perasaan kita. Tapi balik lagi, perasaan itu bukan fakta. Iya betul. Perasaan itu ada, dirasain, tapi dia bukan fakta gitu. Faktanya dalam arti apa? Jangan sampai perasaan kita nih ngedrive bagaimana kita harus bertindak. Jadinya kita jadi nggak bisa bertindak dengan objektif. Kayak misalnya contohnya karena dia kasihan, akhirnya dia membiarkan terus. Oke lah, gue bayarin. Ya lama-lama laki-lakinya kayak enakan lah. Merasa udah tanggung jawab gue lepas, orang ada yang bayarin ini. Everything I do, I will always have a backup from a woman in my family. Dan itu yang sangat menyedihkan di laki-laki hari ini. Mereka tuh dengan mudah lepas tanggung jawab, nggak punya self accountability gitu ya. Dan jadinya yang jadi korban siapa? Kita perempuan. Karena apa? Karena kita ini emang dasarnya selalu punya rasa untuk berjuang dan berkorban ya untuk keluarga. Bener, kayak istilahnya apa aja deh akan gue lakuin buat anak gue atau buat keluarga gue gitu kan. Tapi terkadang kita lupa berkorban itu tidak selamanya membawa kebaikan gitu ya. Bener. In some context itu justru akan membuat kita susah sendiri. Benar. Ada waktu dimana justru kita menurunkan ego kita untuk tidak men-take over semua tanggung jawab itu, supaya peran yang memang seharusnya digunakan untuk bisa bertanggung jawab akan berlaksana dengan baik gitu, akan terlaksana dengan baik tanggung jawab itu. Benar. Istilahnya kenapa laki-laki itu kewajibannya adalah pencari nafkah, adalah tujuannya agar kita nih sebagai perempuan, apalagi dalam konteks keluarga muslim ya, gue sih ngomongnya konteks keluarga muslim, kalau keluarga lain gue nggak tahu nih gimana. Konteks keluarga muslim adalah biar kita bisa menjalankan peran kita sebagai madrasatul ula dan robaatul bait, penjaga rumah dan juga guru bagi anak-anak kita. Kita belum tentu bisa menjalankan peran itu dengan optimal kalau kita mempunyai burden yang terlalu besar, entah itu burden finansial atau burden pekerjaan. Iya. Dan itu pasti kalau kepecah kayak gitu pasti akan ya nggak fokus lah pasti kayak gitu. Benar. Dan jujur itu banyak ya terjadi di perempuan-perempuan sekitar gue juga, yang mana kadang apa ya, kalau dengerin cerita mereka apalagi udah berumah tangga, udah punya anak tapi masih kerja, terus juga masih harus punya beban finansial tadi, kadang sedih juga karena di sisi lain kalau kita pakai perspektif mereka tuh seperti
tidak bisa keluar dalam kondisi tersebut. Iya, terjebak lah. Dan terjebak. Ya, terdesak dan Ada di terjebak kondisi dalam itu. kondisi tersebut gitu. Tetapi kan ada beberapa konteks-konteks yang setiap orang tuh perjuangannya beda-beda. Benar, ya benar, kan? benar. Dan tidak semua orang punya posisi yang ideal untuk menjalankan peran-perannya itu benar. sendiri gitu kan. Gue juga pernah ada di posisi tidak ideal tersebut. Maksudnya dalam arti kan seharusnya suami jadi pencari nafkah utama kan. Waktu itu kan COVID. Nah, ketika COVID ternyata banyak pekerjaan, banyak usaha yang tutup gitu ya, termasuk waktu itu usahanya suami gue. Dan saat itu ya kita bertukar peran sebentar. Karena hanya untuk membackup sebenarnya, untuk mensupport. Karena waktu itu posisinya gue punya kerjanya online, jadi bisa membackup. Tapi kalau gue disuruh untuk istilahnya jadi pencari nafkah utama terus-menerus, gue nggak mau gitu. Karena gue mau fokus bagaimana caranya nanti kalau gue udah punya anak, gue ngedidik anak gue fokus ke anak gue, mendidik dia. Iya. Jadi tidak punya tanggung jawab lain gitu ya. Yes, gitu. Apalagi kan kalau istilahnya dalam pendidikan keluarga kita gurunya suami itu kepala sekolahnya yang ngatur, yang gimana, yang mengasih saran dan lain-lain, bikin roadmapnya. Nah setiap perannya itu yang harus dimaksimalkan. Jadi jangan kesibukan berantem lah, kesibukan berantem berebut peran si suami istri merebut peran suami merebut peran istri gitu loh. Jadi gimana caranya works ya dengan kita memikirkan dinamika itu bisa berjalan tanpa melanggar syariat sebenarnya. Iya, benar-benar. Sebenarnya sih sesederhana, kembali lagi ke fitrahnya ya mungkin ya. Lakuin aja apa yang menjadi fitrahnya dia sebagai perempuan, fitrahnya dia sebagai laki-laki. Terus sekarang juga akhirnya jadi muncul juga pertanyaan, terus gimana kalau keadaan kita tuh nggak ideal? Maksudnya kita misalnya yang anak perempuan menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Ini baru ngomongin keluarga doang ya, belum lagi kalau ternyata dia sudah menikah dan mungkin sedikit banyak menghidupi keluarganya juga gitu kan. Nah itu sebenarnya apakah yang paling ideal tuh kayak ngasih semacam gebrakan bahwa gue stop kerja. Oh gitu. Maksudnya apa ya kira-kira yang bisa dilakuin kalau sebenarnya gini sih, kan tadi ya balik ke konteks kondisi seseorang yang berbeda-beda, unik dan punya tantangannya masing-masing. Mungkin ada yang dia bekerja tetapi suaminya tuh sebenarnya tinggal dipecut sedikit aja biar switch kawamnya tuh nyala lagi gitu kan. Ada yang mungkin sebenarnya nggak ketolong nih, tipikal laki-laki yang no help lah, no hope. Udah nggak bisa ditolong gitu. Nah itu kalau kayak gitu ya kebijaksanaannya bagaimana lagi ya, karena kan bagaimanapun nafkah itu salah satu bentuk untuk menjaga sahnya pernikahan itu tadi. Kan di Sigotoklik aja kalau nggak ngasih nafkah 6 bulan tuh talak, tidak menggauli 3 bulan talak, mengasari KDRT kan talak gitu kan. Tapi apakah talak atau cerai itu solusi? Ya belum tentu gitu kan. Kadang cerai itu bukan resort yang tepat kalau ternyata kita masih bisa melakukan effort untuk mempertahankan dan memperbaiki. Ada potensi untuk diperbaiki. Nah, tapi potensi untuk diperbaiki itu setiap rumah tangga beda-beda, setiap keluarga beda-beda. Jadi harus melihat lagi konteks per keluarganya. Tapi tadi kan ditanya apa kita pecut aja nih apa gimana. Nah, itu tadi bedain dulu dua. Dan itu hanya si orang tersebut yang menjalankan yang bisa tahu apakah laki-laki ini adalah tipe laki-laki yang bisa diajak berbenah dan berubah, ada potensi perubahan itu tadi, mau mendengarkan lah minimal, atau dia ini tipikal yang ya udah maunya di situ aja, hanya mau terjebak di zona nyamannya dia aja, tidak mau berubah dan tidak merasa bahwa tanggung jawab nafkah itu ada tanggung jawab yang krusial. Nah, kalau yang kedua sih, itu udah susah sih. Iya, itu udah repot ya. Itu paling kalau saran pertama adalah berdoa dulu nih kepada Allah. Kita sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, kita minta dulu sama Allah. Karena yang membolak-balikan hati dia ya kan. Karena bagaimanapun yang membolak-balikan hati pasangan kita kan yang megang kan Allah ya kan. Sambil kita ikhtiar, mungkin kita deep talk lah sama dia. Kita sampaikanlah keresahan dia, kayak diajak ngomong, dimasakin dulu yang enak sambil diajak ngomong.
sayang aku tuh sebenarnya capek kalau kayak gini, aku nyampe rumah aku masih harus ngurusin pekerjaan rumah yang segambreng gitu. Aku tahu bahwa pekerjaan rumah itu kan nggak selesai-selesai, atau aku kerjakan juga untuk hanya nambah-nambahin aja nih yang gitu, itu kan bukan tugas aku full. Boleh nggak kita nih berbagi tanggung jawab rumah, kan ini rumah kamu juga gitu. Jadi coba diomongin dulu. Kan kalau kata Rasulullah, cobalah ubah dengan tanganmu, kalau bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa juga ya dari doa dan hati ya kan. Nah, cobalah dilakukan step by step ya itu dulu. Benar-benar. Jadi kita coba. Kalau masih nggak ada perubahan, ya balik lagi ya ke kebijaksanaan masing-masing. Apakah kalian mau melanjutkan hubungan dengan pola yang seperti itu. Iya. Karena sebenarnya bukan posisi yang mudah juga ya bagi sebagian besar orang yang mungkin memang dia mau nggak mau sebenarnya ada di posisi itu. Karena kalau dipikir-pikir, siapa sih perempuan yang mau ngambil beban sebanyak itu, yang mau melakukan tanggung jawab sebanyak itu? Pasti ya, apalagi kita tuh banyak banget eksternal yang membuat kita jadi ada begini, ada begitu kan. Akan lebih enak kalau misalnya pekerjaan itu dilakukan secara bersama, karena toh balik lagi ini adalah rumah tangga berdua, lo sama suami, bukan lo doang yang harus bergerak sendiri, bukan suami doang yang harus bergerak sendiri. Tapi harus saling gitu kan, harus saling bersama. Apa sih yang paling sederhana dengan kita punya suami yang misalnya nih dia sudah bekerja, dia sudah memenuhi tanggung jawab kita, apa respect yang bisa kita kasih sama suami kita? Semaksimal mungkin, kayak misalnya melayani dengan baik. Melayani dalam arti bukan hanya dalam urusan ranjel ya, kebanyakan yang ngasih makan begini. Terus kebanyakan orang menganggap kalau melayani itu hanya urusan ranjang doang, padahal enggak. Melayani itu luas banget maknanya, lebih dari hanya sekedar ranjang. Misalnya nih, kita sesekali kita masakin dia masakan yang kesukaannya, favoritnya, terus dikasih kayak misalnya surprise kecil-kecilan, kita bikinin ini, atau kita kasih sesuatu, atau misalnya dia sebelum pulang ke rumah, sebelum pulang kerja udah ditanyain mau makan apa malam ini, mau minum apa, mau disiapin apa. Itu kan bentuk dari pelayanan sebenarnya. Jadi kita ini bukan lagi dianggap dalam tanda kutip pembantu, tapi kita sebagai perempuan yang sudah di-provide hidupnya sama suami kita, gimana sih cara kita berbakti atau membalas setidaknya kebaikan suami kita, ya dengan cara berbakti itu, melayani itu, menyediakan apa yang memang suami kita butuhkan. Karena pada akhirnya sebenarnya antara suami dan istri itu saling membutuhkan. Betul. Suaminya codependent ya, bukan interdependent. Jadi suaminya nih butuh dilayani seperti yang tadi aku udah ceritain, terus istrinya butuh di-provide sama suaminya. Nah, ketika dua-duanya itu terpenuhi, ya udah saling respect lah kalian, saling menghormatilah kalian, supaya juga jangan sampai ada pertengkaran yang sebenarnya nggak perlu dipertengkarkan gitu kan. Iya. Banyak yang bilang kalau data dari ini ya, Pengadilan Agama katanya nomor 3 tertinggi penyebab perceraian kan ekonomi. Terus nomor 2 apakah DRT, 1 ketidakcocokan. Itu gue baru bahas tuh, tiga penyebab terbesar perceraian adalah yang pertama itu perdebatan yang sering, yang terus menerus. Sering ya. Perbedaan pendapat, cekcok yang terus menerus. Kedua tuh ekonomi. Ketiga itu meninggalkan salah satu pihak. Itu tuh 3 terbesar yang paling update-nya ya. Cekcok itu kan ujung-ujungnya kulminasi dari komunikasi yang nggak bagus ya, yang nggak efektif ya. Dan komunikasi itu kan yang nggak efektif berakar dari banyak. Misalnya dia dari segi ekonominya nggak dipenuhin dengan baik, nafkah dasarnya nggak dikasih, atau mungkin nafkah dikasih tapi suami ini kasar, mukul, atau menghina gitu kan. Ya nggak cuma suami sih, maksudnya mungkin ada juga kan kasus istri zolim kayak begitu. Makanya terjadilah kezoliman dalam rumah tangga, bukan kekerasan lagi, itu kezoliman dalam rumah tangga, KDRT gitu kan. Kayak gitu. Nah, menyikapi itu terkait tadi kan, kalau suami udah provide, istri juga seharusnya membalas gitu ya, dengan memberikan penjagaan rumah yang baik, terus habis itu rumah tertata, ada makanan dan lain-lain gitu kan, sebagai bentuk provide itu.
Karena kan problemnya di dunia modern sekarang di mana perempuan bekerja gitu ya. Mikirnya mungkin adalah sedikit ego di dalam dirinya ketika merasa, loh gue juga kerja, nggak cuma lu aja, kita kan sama-sama kerja, duitnya sama-sama, ya harusnya sama-sama dong gitu. Nah, ini sebenarnya juga sebagai bahan pelajaran juga ya kepada para perempuan muslimah di luar sana, bahwa meskipun kita bekerja itu tidak mengubah status bahwa tanggung jawab nafkah utama itu ada di laki-laki. Betul. Ya kan? Jadi itu harus digarisbawahi sih. Itu harus digarisbawahin. Jadi kita nih kalau bekerja, boleh nggak sih muslimah bekerja? Boleh, nggak dilarang. Kan kita boleh bekerja untuk mengembangkan peradaban, atau itu spesialisasinya dibutuhkan sekali perempuan seperti dokter ginekolog perempuan, ya kan, atau guru dan lain-lain. Tetapi jangan menjadikan bekerja dan penghasilan yang kita dapatkan dari bekerja ini sebagai kartu untuk menandingi dan menjadikan ini adalah self worth kita. Jadi jangan self worth kita tuh dependennya ke karir dan penghasilan kita sebagai perempuan ya. Karena balik lagi ya, pernikahan itu kan bukan kompetisi. Betul. Pernikahan itu adalah proses belajar gimana caranya kita bisa saling melengkapi dan berkolaborasi nih. Ya kan? Seandainya kalian juga berdua sama-sama bekerja gitu, suami yang sudah memberikan nafkah itu sudah menunaikan tanggung jawab utamanya. Betul. Ya kan? Nah, istri tanggung jawabnya ke suami apa? Itu yang harus ditunaikan. Dari mana kita tahu? Baca Al-Quran, baca fikih munakahatnya. Buku-buku fikih munakahat di situ dijelaskan. Dan sebenarnya gini sih, untuk kita punya ada rasa ikhlas ya. Kadang kan ada juga tuh kalau lagi capek, lagi lelah gitu ya, aduh ya Allah, laki gue banyak banget maunya gitu kan, gue juga capek nih gitu kan. Karena kan agak susah tuh exercise untuk ikhlas di situ kan, bawaannya kan ngomel mulu nih gitu kan. Nah di situ itu ujiannya perempuan gitu ya, gimana sih caranya kita bisa taat kepada suami kita. Oh ya udah, balikin aja ke janji Allah bahwa hadiah bagi perempuan dan istri-istri yang baik, yang taat pada suami itu adalah surga, masuk surga melalui pintu manapun. Tuh, janji paling, hadiah paling ekstravagan dari Allah loh. Siapa sih yang nggak mau masuk surga, tinggal milih aja pintunya. Wah, saya sih juga maaf. Tapi kan untuk kesana banyak ya prosesnya dan berat gitu. Dan tugas kita cuma satu loh padahal. Taat ya? Taat. Sebenarnya tugas kita cuma taat dalam kebaikan dan perintah suami. Udah selesai. Selama itu udah dikerjakan dengan baik, suami kita ridho, udah kita tuh gampang banget sebenarnya dapat surga. Benar. Cuma kebanyakan perempuan sekarang tidak mau semudah itu menempuh jalan mendapatkan surga. Atau karena kondisi sosial nih membuat dia kayak seakan-akan harus punya tanggung jawab melebihi kapasitasnya. Kasihan juga sebenarnya. Sebenarnya di sisi lain sebenarnya kasihan juga. Jadi sih sebenarnya kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil ya dari obrolan kita hari ini adalah kita perempuan dan laki-laki itu sebenarnya udah punya tugasnya masing-masing. Selama perempuan dan laki-laki ini tahu apa tugasnya, apa yang harus dia lakukan, kewajiban apa yang harus dia penuhi sebelum dia menuntut haknya, sebenarnya melakukan rumah tangga itu akan sangat effortless sekali gitu loh. Maksudnya kayak nggak sepusing itu, nggak seribet itu, atau misalnya nggak sekompleks seperti apa yang ada di luaran sana gitu. Karena kan akhirnya menjadi kompleks karena ada salah satu pihak yang tidak memenuhi perannya, menjalani perannya, kayak gitu kan. Akhirnya timbullah itu yang laki-lakinya merasa dia harus dihormati sementara dia belum bisa memprovide. Terus yang perempuannya merasa lo aja nggak nge-provide gue apa-apaan, ngapain gue ngehormatin lo sebagai suami. Akhirnya jadi kayak gitu. Jadi kan itu kan lingkaran setan yang akan kayak gitu terus kalau kita nggak putus gitu kan. Benar. Dan krisis kaum, darurat kaum ini juga bisa berefek banyak juga ya. Nanti berefeknya kalau punya anak ke pengasuhan. Bener. Ketika dia sebagai ayah misalnya nggak terlibat dalam pengasuhan anak, nggak punya otoritas gitu loh. Ini anak mau gimana sih didiknya, mau diapain, mau jadi apa, nggak punya grand design dalam mendidik anak ya. Jadinya rumah tangga itu jatuhnya
seperti kapal yang terombang-ambing di lautan, menunggu badai dan menunggu cerah kembali. Bener, gitu. Nggak tahu arahnya mau kemana. Nggak tahu arahnya mau kemana. Ketika terjadi krisis ya, semoga sih ya. Alhamdulillahnya sih ngelihatnya sekarang udah banyak kajian-kajian, banyak kelas-kelas, persiapan rumah tangga, persiapan pernikahan, persiapan jadi ayah, ibu. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya kajian dan kelas tersebut, dengan banyaknya aksesnya jadi lebih mudah ya, itu juga membantu keluarga muslim sih untuk mempersiapkan ketahanan keluarga yang lebih baik lagi. Iya. Karena ya balik lagi, keluarga itu adalah unit terkecil dari sebuah negara. Negara itu hancur kalau keluarga-keluarga itu hancur. Betul. Gitu sih kesimpulannya. Terus dari Kak Nyo sendiri, kira-kira apa pesan yang mungkin mau Kak Nyo sampaikan buat baik laki-laki maupun perempuan yang khususnya belum menikah nih ya. Ini kan mereka belum menikah, belum mengarungi sebuah bahtera, sehingga mereka mungkin akan lebih mempersiapkan. Apa kira-kira pesannya buat? Pesannya ya, yang paling pertama itu ilmu sebelum amal. Pernikahan itu kan adalah amalan seumur hidup. Nah, karena amalannya seumur hidup, otomatis kita harus punya bekal ilmunya dulu, ilmu dasar. Ilmu dasarnya apa sih? Ilmu tentang fikih munakahat misalnya, atau ilmu tentang bagaimana fitrah laki-laki dan perempuan itu. Nanti setelah punya ilmu itu, kita juga harus punya tahapan mengenali diri sebelum nanti kita mengenali potensi pasangan kita itu seperti apa. Karena kan namanya kita nanti berhubungan dengan sesama manusia ya, istri kita manusia, suami kita manusia, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, mereka pasti punya kekurangan. Kita juga harus tahu bagaimana nanti kalau seandainya kekurangan itu memicu konflik, kita tuh tahu bagaimana merespon dan menangani konflik itu. Dan yang paling penting ini sih, kedewasaan dalam meregulasi emosi. Jadi gimana caranya kita sebagai, ini nggak cuma buat cewek ya, buat cowok juga. Karena kan cowok juga ada yang nggak bisa meregulasi emosinya, panasan, emosian, terus mukul gitu ya. Gimana caranya bisa meregulasi emosi dengan sehat, sehingga nanti yang namanya rumah tangga, kita bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya orang itu terus, pasti akan ada kalanya cekcok. Gimana caranya agar cekcok itu tidak didominasi dengan emosi yang justru merusak gitu. Yang ada konflik itu bisa menjadi bahan evaluasi dan pertumbuhan dalam pernikahan. Konflik itu perlu loh, sehat loh. Ada konflik dalam rumah tangga. Gak mungkin ada rumah tangga yang adem ayem. Iya, justru kalau rumah tangga adem ayem tuh harus hati-hati. Iya, harus dipertanyakan. Kalau selama ini nggak ada perdebatan, lo nggak pernah komunikasi ya? Gimana nih? Atau lu komunikasi permisif kali, cuma yang penting nggak berantem aja. Gitu. Jadinya menghindari masalah juga sebenarnya juga nggak bagus ya, nggak sehat gitu loh untuk sebuah hubungan pernikahan. Jadi bagaimanapun kalau ya ada masalah ya dibicarakan dan diselesaikan. Gitu kan. Benar-benar. Gitu. Terus kalau buat yang udah menikah, yang paling penting adalah menjaga hubungan kita dengan Allah dulu. Itu yang paling gua rasain. Jadi ketika udah menikah kayak realisasi gitu loh. Ada kesadaran dalam diri bahwa oh ya Allah, ternyata pasangan kita ini bukan milik kita loh. Ternyata pasangan kita ini milik Engkau sebagai pencipta. Kenapa gue bisa sampai di titik kesadaran tersebut? Karena akan ada masanya mungkin kita pergi duluan, atau pasangan kita meninggal duluan, atau ya amit-amit, kita nggak tahu ya, tapi kan hati itu yang membolak-balikan dan menjaga itu Allah. Mungkin dia menceraikan kita, atau kita cerai sama dia, atau akhirnya kita akan berjodoh dengan yang lain, kita nggak tahu gitu kan. Sehingga ketika sudah menikah, ya itu kita harus memperkuat dulu hubungan kita sama Allah. Nanti hubungan kita dalam rumah tangga itu diperkuat sama Allah. Iya gitu. Karena ketika nanti kita udah jadi suami istri, ini kan bukan lagi tentang antara aku dan kamu gitu ya. Tapi ini antara gimana caranya kita bisa sama-sama ke surganya Allah. Benar. Gitu. Dan itu nggak bisa pakai cara aku yang paling hebat, cara kamu paling hebat. Gimana kalau kita kolaborasi? Iya, benar gitu. Jadi tidak terlalu banyak percecokan dalam rumah tangga ini ya kan, karena kita udah sangat rumit kalau misalnya banyak perdebatan itu gitu. Benar. Itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Nyo. Terima kasih sudah diundang. Atas ilmunya. Sama-sama, karena kayaknya pembahasan kita banyak lagi. Kira-kira kita perlu ngobrol apa lagi ya, teman-teman boleh tulis di komen.
Karena ternyata asik juga ya kita punya pandangan ini sebagai perempuan. Biasanya kan kalau aku selalunya sama suami kan, jadi pandangannya antara laki-laki dan perempuan. Nah ini kita dari pandangan kedua perempuan gitu kan. Gitu. The istries. The istries, ya. Gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian nonton nanti tag kita berdua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.